Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Kabar Astronomi Indonesia. Dan ini adalah video terbaru setelah sekian lama tidak aktif posting video di YouTube. Ya sekarang akan ada konsep baru tapi tidak akan diterapkan di video ini nanti ya. Nanggung soalnya bentar lagi kan bulan September ya. September udah ada beberapa project yang memang Kabar Astronomi pengen selesaikan dan pengen garap ya. Kalian doakan saja semoga konsep-konsep video nanti kedepannya bisa memudahkan kalian untuk belajar astronomi dan bisa menarik banyak orang untuk ikut belajar juga. Nah, di video kali ini seperti biasa ini video yang saya buat dadakan. Hari ini saya buat, beberapa jam setelahnya saya langsung posting di YouTube. Jadi sama sekali tidak melewati tahap editing, dan ini aku ngomong juga ya apa adanya aja, ceplos-ceplos aja. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin dan nggak ada yang disensor juga. Selain memang kalau masuk tahap editing dulu itu kan makan waktu lagi. Terus juga memang karena aku semuanya handle sendiri gitu, baik dari tag videonya, terus ngepostingnya dan sebagainya macamnya. Jadi kalau diedit dulu ya pasti bakal makan waktu juga. Jadi nanti aku langsung posting aja. Jadi kalau kalian nonton video ini ya ini adalah video yang beberapa jam yang lalu baru aku buat gitu dan kalian tonton sekarang. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang berita yang lagi-lagi rame ya. Lagi-lagi rame, lagi-lagi jadi perbincangan hangat, dan anehnya kalian nggak pernah bisa untuk membedakan gitu loh. Ya nggak semuanya, tapi ada beberapa yang masih belum bisa membedakan mana informasi yang asli, mana informasi yang palsu gitu. Ya, memang saya akan membahas tentang asteroid yang katanya akan menabrak bumi di tahun 2022. Nah, sebelum aku bahas asteroidnya, sebenarnya bumi itu udah dihantam asteroid ya di tahun ini, tepatnya di bulan Maret. Nah, itu dihantam di bagian utara Islandia. Tapi asteroidnya ukurannya kecil, jadi nggak terlalu berbahaya dan dia akan hancur pada saat bergesekan di atmosfer bumi. Gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara asteroid itu kan tergantung ya, ukurannya itu bervariasi. Ada yang besar, ada yang sedang, dan juga ada yang terbilang kecil. Tapi kalau lebih kecil dari asteroid ya itu namanya meteoroid. Nah, tapi kalau asteroid itu semakin kecil ukurannya semakin susah untuk dideteksi. Nah, asteroid yang kemarin nabrak bumi di bulan Maret itu namanya 2022 EB5. Nah, itu asteroid yang ukurannya kecil. Jadi dia terdeteksinya pas beberapa jam mau tabrakan doang gitu. Jadi kalau asteroid yang besar kan kita bisa deteksi dari jauh-jauh hari gitu, misalkan dari 1 minggu atau bahkan dari berbulan-bulan. Tapi kalau ukurannya kecil itu kita akan sulit untuk mendeteksinya. Bahkan asteroid EB5 ini yang kemarin nabrak bumi itu cuma terdeteksi setelah beberapa jam mau bertabrakan gitu ya. Jadi seperti itu. Makin kecil asteroidnya itu makin sulit untuk dideteksi. Nah, dengan jawaban seperti itu saja kita harusnya udah bisa tahu nih. Sebenarnya sulit untuk memprediksi apakah ada asteroid yang akan menabrak bumi atau tidak gitu. Jangankan dalam 1 tahun deh ya, dalam 1 minggu aja kita nggak tahu kan minggu depan ada nggak nih asteroid yang akan menabrak bumi gitu. Karena kalau kecil-kecil ya walaupun habis di atmosfer, tapi kan kita sulit untuk mendeteksinya gitu loh. Oke? Nah, sekarang kita balik ke topik yang akan saya bahas, yaitu asteroid yang katanya akhir tahun ini bakal menabrak bumi. Sebenarnya aku udah nyari ya asteroid apa yang dimaksud dan sama sekali nggak ada penjelasannya. Kalau kalian dapat infonya silahkan ditulis di kolom komentar, karena aku udah nyari dari pagi itu nggak ada sama sekali info yang menjelaskan ataupun sumber yang menjelaskan tentang asteroid yang katanya bakal menabrak bumi di akhir tahun ini. Sama sekali nggak ada. Kalian bisa bantu cari deh, kalau misalkan kalian nemu silahkan tulis di kolom komentar. Jadi ya sudah dipastikan itu adalah hoax ya. Lagian gini, hal yang paling mudah untuk membedakan mana informasi hoax dan informasi yang real itu bisa kalian saring sendiri sebenarnya. Kayak misalkan ada sumber ataupun ada informasi yang bilang gini, asteroid akan menabrak bumi tanggal sekian. Nah, kalian tinggal cari aja di situ sumbernya dari mana. Pasti kan kalau misalkan beritanya A1 ataupun berita asli ya, kalian bisa dapat sumbernya. Misalkan sumber Sindo News ataupun kompas.com misalkan. Pasti ada sumbernya di situ. Nah, tapi kalau cuma judul doang kayak yang semalam ngelaporin itu ke WA pribadi saya, itu cuma judul doang gitu, dan itu dari video TikTok biasanya atau dari YouTube Short, terus juga dari Reels Instagram biasanya, dan ya nggak ada penjelasannya, hanya sebatas judul doang. Nah, kalau misalkan konsepnya begitu, artinya semua orang juga bisa dengan mudah bikin hal yang serupa, ya nggak? Dengan modal
Canva atau cuma dengan modal pixel aja kita udah bisa bikin info hoax sendiri, ya nggak? Kita tinggal bikin beritanya yang menarik, terus kata-katanya yang bikin orang lain tegang. Misalkan gini, waspada, minggu depan akan ada asteroid menghantam bumi. Ya, kalau tanpa sumber, tanpa penjelasan ya saya juga bisa kalau bikin begitu. Artinya kita nggak boleh percaya dengan mudah. Ya, apalagi kalau cuma judul doang tanpa nyantumin sumber dan tanpa ada penjelasannya gitu. Nah, kalaupun ada penjelasannya, kita harus simak dulu nih, ada nggak kutipan dari orang yang berbicara, kayak misalkan menurut si A atau menurut si B. Nah, itu kan ada sumbernya gitu. Kalau misalkan cuma kata-kata asteroid ini akan menabrak bumi jam sekian, ya saya juga bisa ngarang begitu. Jadi harus jelas dulu. Nah, itu salah satu cara yang bisa kalian gunakan untuk mengetahui apakah info ini sebenarnya hoax atau real. Nah, selanjutnya kalian bisa tanyakan kepada orang yang berkompeten. Misalkan kalian dapat info seputar biologi, ya udah kalian tanya nih orang yang memang berkompetensi di bidang biologi gitu. Bukan cuma astronomi ya, bukan cuma tentang asteroid ini, tapi ini untuk edukasi kalian cara untuk membedakan mana informasi hoax yang bisa kalian yang dapat kalian terima dan mana informasi real yang dapat kalian terima gitu. Jadi bisa membedakannya gampang. Yang pertama, cari tahu nih di informasi itu ada sumbernya enggak. Terus yang kedua, kalau misalkan ada sumbernya dan ada kata-katanya, kayak misalkan tadi yang dikutip dari apa ataupun menurut kesaksian siapa, nah itu kan bisa dipercaya tuh berarti kan. Nah, tapi kalau dua hal itu nggak ada, ya kalian tinggal satu lagi nih opsinya, tanyakan aja ke orang yang memang berkompetensi, entah itu guru. Kalau misalkan gurunya kurang puas, kalian dirasa jawaban gurunya kalian tuh kurang puas, ya kalian bisa tanyakan ke orang lain. Misalkan di akun-akun media sosial sekarang udah banyak, akun apapun sekarang udah ada di media sosial, baik yang ngebahas astronomi, ngebahas biologi, ngebahas sejarah, kalian tinggal tanyakan gitu. Kalaupun tidak dijawab, ya opsi terakhirnya kalian kirim email, ataupun memang kalau kirim email aku yakin nggak dijawab pun dapat notice gitu, karena email itu nggak serame DM dan nggak serame messenger ya. Buktinya kabar astronomi, kalau misalkan ada kerjasama ataupun ada ya endorsement dan sebagainya macam, dia masuknya ke email, karena memang kalau di DM kan kemungkinan besar tenggelam gitu. Jadi kalian bisa tanyakan langsung ke orang yang berkompetens untuk membuktikan apakah informasi yang kalian terima itu real or fake gitu. Jadi sebenarnya memang akhir tahun ini nggak ada sama sekali lembaga nasional ataupun nggak ada sama sekali lembaga di negara manapun yang menginfokan akan dihantamnya asteroid bumi ini. Jadi nggak ada sama sekali ya. Tapi kalau misalkan berita-berita yang asteroid akan melintasi bumi ataupun asteroid akan mendekati bumi, itu adalah info yang sudah apa ya, maksudnya udah biasa lah gitu, kayak fenomena-fenomena konjungsi atau fenomena-fenomena lainnya, ya itu kan udah biasa terjadi. Nah, begitupun juga asteroid yang mendekati bumi atau melintasi bumi, karena memang kan asteroid itu punya lintasannya masing-masing. Nah, lintasan ini tidak menutup kemungkinan dia juga akan berdekatan dengan lintasan dari bumi gitu. Jadi kalau berpapasan, kalau berdekatan pas lagi ngorbit, ya itu kan sangat wajar gitu. Tapi jangan sampai kalian simpulkan yang mendekati itu akan menabrak. Tapi kalau misalkan kalian baca beritanya sampai full, ya itu pasti ada penjelasannya lah, jaraknya sekian dari bumi dan itu masih 2 kalinya dari bumi ke bulan atau berapa kalinya. Itu untuk mengilustrasikan gitu. Walaupun dikatakan dekat, sebenarnya kalau dalam satuan kilometer ya itu jaraknya cukup jauh dan termasuk dalam kategori yang cukup aman gitu. Nah, kecuali memang asteroidnya melintas sangat dekat gitu ya, itu ada opsi untuk asteroid ini tertarik oleh gravitasi bumi. Itu pun belum tentu menabrak, karena mungkin saja akhirnya menjadi satelit alami bumi, seperti nasibnya planet Mars. Dia kan punya satelit alami Phobos dan Deimos gitu. Yaitu kasusnya kurang lebih sama. Ada asteroid yang melintas karena jaraknya terlalu dekat, akhirnya dia terkunci oleh gravitasi si planet Mars itu. Jadi belum tentu juga menabrak kalau misalkan memang jaraknya lagi berdekatan gitu. Tapi kalau sudah menabrak, ya itu pun kita harus tahu dulu ukurannya berapa, kecepatannya berapa, baru kita bisa mensimulasikan dampak apa yang akan diterima oleh bumi kalau asteroid itu menabrak, ataukah kehancuran atau cuma habis di atmosfer atau seperti apa gitu. Jadi tidak bisa ditelan mentah-mentah lah ya kesimpulannya. Berita-berita yang ada di media ataupun yang di YouTube dan di video-video pendek itu nggak bisa kita telan mentah-mentah, karena kita nggak bisa dengan mudah terima berita yang masuk ke diri kita langsung kita percaya. Kita nggak bisa kayak gitu. Kita harus ubah mindset kita. Tadi tuh aku udah kasih tahu 3 cara untuk kalian menyaring informasi yang mana hoax, yang mana real. Sekali lagi, yang pertama, kalian
perhatikan dulu di informasi itu apakah ada sumbernya. Kalau misalkan sumbernya udah ada ya bisa juga sebenarnya ngarangin sumbernya, bisa juga. Tapi kalau sumbernya ada pun ya kalian tahu dulu nih sumbernya ini cukup kuat atau tidak. Biasanya kan sumber-sumbernya itu cuma ketikan ngasal doang kan. Nah kalau misalkan sumbernya udah sekelas kompas.com, Sindonews, ya kalian gak ada salahnya juga cari tahu sendiri bener gak nih info ini ada di kompas.com atau ada di Sindonews untuk mengkonfirmasi gitu bener atau tidak. Nah yang kedua, kalau misalkan sumbernya sudah kalian teliti ada atau tidak, yang kedua kalian bisa cari ada nggak penjelasannya nih atau cuma judul doang. Tapi kalau ada penjelasannya, ada nggak orang yang berbicara gitu, kayak misalkan tadi tuh menurut si A atau menurut si B. Nah itu kan ada sumbernya, artinya kan si A yang berbicara atau si B yang berbicara gitu. Nah, lalu yang ketiga, kalau kalian masih kurang yakin, kalian bisa tanyakan langsung ke orang yang memang berkompeten di bidangnya. Kalau infonya tentang biologi, ya kalian tanya ke orang yang bekerja di bidang biologi ataupun yang berkompeten di bidang biologi. Kalau infonya tentang astronomi, ya tentang astronomi dong, ke orang yang nanyanya ke orang yang suka astronomi ataupun yang memang di bidang astronomi gitu. Jangan sampai kalian nanya ilmu astronomi ke bidangnya yang bahasa Inggris gitu ya, dia juga nggak bakal paham gitu. Jadi kalian juga harus bisa tahu mana orang yang bisa kalian percaya dan sumber yang kuat untuk kalian percaya. Seperti itu sih. Jadi intinya saya belum dapat informasi dan nggak ada informasi yang menjelaskan tentang asteroid yang akan menabrak bumi di tahun 2022 ini, tepatnya di akhir tahun nanti. Juga sebenarnya bumi udah pernah dihantam asteroid yaitu pada bulan Maret, tapi ukurannya sangat kecil. Dan tadi aku udah jelasin 3 caranya untuk kalian bisa memfilter sendiri apakah informasinya hoax atau real. Jadi seperti itu sih teman-teman ya. Jadi sudah jelas bahwa kemungkinan besar informasi itu hoax karena hanya ada judulnya doang, nggak ada penjelasannya juga gitu. Jadi kalian kalau nemu informasi begitu lagi, silahkan kalian bantu luruskan teman-teman di kolom komentar. Terus juga dibantu video ini untuk di-share, siapa tahu bermanfaat juga untuk orang lain. Akhir kata, aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ya. Bantu 1.000 subscriber, karena beberapa orang lagi kita akan menyentuh angka 1.000 subscriber. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.